Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas berupa video dengan mata kuliah praktek manajemen lembaga dakwah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tengku Sri Mutiara, NIM saya 0104192119, semester 7 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, tidak usah memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga dakwah. Apa sih lembaga dakwah itu? Lembaga dakwah adalah semua organisasi Islam baik yang sifatnya lokal, berlevel daerah, atau nasional. Lembaga dakwah pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan seperti subjek, objek dakwah. Manajemen adalah sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu ataupun kelompok. Dalam dakwah, manajemen menjadi dasar untuk menentukan dakwah. Dari perencanaan awal, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk berhasilnya dakwah Islamiyah. Pada mulanya, istilah manajemen hanya dikenal di kalangan perusahaan, tetapi sekarang berkembang ke sektor lain seperti dakwah, sehingga lahirlah istilah manajemen dakwah. Setiap aktivitas dakwah, khususnya dalam skala organisasi atau lembaga, maka untuk mencapai suatu tujuannya dibutuhkan sebuah pengaturan atau manajerial yang baik. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam yang pada hakikatnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dakwah juga merupakan suatu proses dari komunikasi yang bermuatan nilai-nilai dan ajaran agama. Dakwah merupakan suatu kegiatan menyampaikan bahasa Tuhan kepada semua makhluk agar dapat dimengerti dan dipahami, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan alam. Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik, sebuah proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Perencanaan dakwah didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Jika ada yang bertanya seperti bagaimana sih konsep kepemimpinan Rasulullah sebagai seorang manajer, Rasulullah berupa sidik, amanah, fatonah, dan tablik juga patut bahkan harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan menjadi tumpuan harapan masyarakat banyak. Sifat jujur diperlukan bagi seorang pemimpin agar masyarakatnya tidak putus asa dengan mengharapkan sesuatu dari pemimpinnya yang selalu membohonginya. Sifat amanah atau dipercaya juga sangat diperlukan bagi seorang pemimpin agar harapan masyarakat kepadanya tentang program-program kesejahteraannya dapat direalisasikan. Seorang pemimpin yang ideal sesungguhnya telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam segala sifat dan perilakunya, serta diwujudkan dalam perlambang imam dalam melaksanakan salat berjamaah. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan transparan, yang selalu dimanifestasikan dalam seluruh aktivitasnya, dan tentu mempunyai sifat toleran. Ia selalu menjadikan tugas dan tanggung jawab sebagai hal yang utama melebihi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Jika ada yang bertanya lagi nih, jika kita sebagai pemimpin atau pengurus dalam suatu organisasi atau lembaga, apa yang kita lakukan untuk menjaga keutuhan dan kekompakan dalam lembaga atau organisasi yang kita pimpin? Salah satunya, cara menjaga kualitas teamwork adalah dengan membuat flow komunikasi efektif. Sering melakukan evaluasi adalah cara membangun tim kerja yang baik. Definisikan peran dan delegasikan tugas. Salah satu tips menjaga kualitas teamwork adalah dengan membuat kegiatan di luar kantor. Untuk mendapatkan kualitas teamwork adalah dengan menjaga sikap dan saling menghargai. Ada nggak sih hubungannya dakwah dengan pendidikan?
Tentunya ada. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada Islam. Dakwah tersebut merupakan tugas bagi setiap muslim. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara dakwah dengan pendidikan pada hakikatnya adalah sama. Karena dakwah adalah bagian dari pendidikan dan dakwah adalah salah satu metodenya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya dalam hal terkait penjelasan lembaga dakwah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.